A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ikhwani? Alhamdulillah inni bil khair. Sabahukum sa'id. Apa sih sa'id itu apa sih? Sa'id itu bahagia. Ya, pagi kalian bahagia. Alhamdulillah pagi kita bahagia. Ya, tentu kita berbahagia karena kita sudah menjalankan salah satu perintah Allah, yaitu sholat subuh berjamaah selayaknya seorang laki-laki yang sholat berjamaah di masjid. Sholat jamaah hukumnya apa? Sunnah muakkad bagi laki-laki. Sunnah muakkad bagi laki-laki. Ya, tidak bagi perempuan. Ya, sunnah muakkad bagi laki-laki. Tapi hukum sholat berjamaah itu hukumnya dua. Pertama sunnah muakkad, yang kedua adalah fardu kifayah. Nih, Ustaz ajarkan sama kalian nih. Hukum Ustaz ulang lagi ya, biar kalian paham. Jadi kalau ditanya nanti kalian harus tahu hukum sholat jamaah itu dua. Pertama sunnah muakkad bagi laki-laki dan fardu kifayah bagi kelompok di suatu masyarakat. Artinya kalau satu desa tidak ada yang melaksanakan sholat jamaah di masjid, maka hukumnya dosa satu kelompok itu, satu desa itu, satu pemukiman itu, satu kota itu. Ustaz lagi ya. Namanya fardu kifayah itu harus dikerjakan oleh salah satu yang mewakili. Artinya kalau di sebuah desa tidak ada sholat jamaah, maka desa itu dosa semuanya. Maka setelah ini kewajiban kalian menjaga sholat jamaah di desa-desa, di kampung-kampung kalian atau di pemukiman kalian. Paham ya? Karena Ustaz lihat beberapa desa, beberapa perumahan, beberapa kampung di daerah-daerah itu kadang tidak sholat jamaah duhur dan tidak sholat jamaah asar. Benar gak? Benar gak? Ada beberapa kampung subuhnya banyak, ada yang sholat jamaah. Bukan banyak, ada yang sholat jamaah. Maghribnya kadang lebih banyak maghrib. Isanya ada, tapi kadang untuk duhur dan asar itu kadang tidak ada. Masjid sepi. Maka jangan sampai itu terjadi, karena kalau terjadi berarti satu kampung itu dosa. Ya, yang paling dosa siapa? Yang paling dosa laki-laki yang tidak punya pekerjaan apa-apa, nggak ada kesibukan apa-apa, sholat duhur nggak ada yang sholat jamaah. Baik, itu tambahan ilmu dari Ustaz. Baik, kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, nursil al-hadai li mu'allif hadzal kitab asa an yanfa'ana bi hadzal kitab. Naqsa al-masani al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi huwal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Nah, biasakan kalau ada majelis ilmi, ya kalau kalian seumpama nanti mengisi, minimal ada mukadimahnya, itu segala puji bagi Allah, kemudian sholawat. Ada pujian kepada Allah, alhamdulillah, ya, kemudian ada sholawat supaya mendapatkan keberkahan dalam majelis ilmi. Ada riyadul jannah. Majelis ilmu itu dianggap sebagai taman surga.
Jadi kita yang sekarang mengadakan majelis taklim seperti ini, kita sekarang lagi di taman surga. Dan semoga kita nanti tetap di taman surganya Allah. Amin. Baik, kita lanjutkan. Fayan bagi anjut ibadah. Maka hendaklah, haruslah bagi kita anjut ibadah nafsa. Ibadah itu membuat lelah atau sibuk diri kita itu ala taksili, ya, sampai mencapai wal jiddi, ya, kesuksesan atau kesungguhan, wal muwadhabah, ya, mencapai kesuksesan bita'ammuli fi fadhailil ilmi, dengan tidak kenal lelah dan henti untuk mencapai keutamaan ilmu. Jadi benar sesuai dengan mahfudzah, man lam yaduk dzullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dzullal jahli tula ayati. Artinya apa? Kalimat kitab ta'limu ta'lim ini sesuai dengan mahfudzah. Barang siapa yang belum pernah merasakan pahitnya, sulitnya menuntut ilmu, maka dia akan merasakan kebodohan selamanya. Artinya benar, nuntut ilmu itu memang sulit. Nuntut ilmu itu memang sulit karena harus dipahami. Untuk memahami saja kita kadang perlu konsentrasi tinggi, benar kan? Setelah itu perlu dihafal, benar kan? Benar kan? Kalau tidak dihafal kan kadang ilmu itu hilang. Dibaca berulang kali untuk paham. Ya, itu memang itulah ilmu, keutamaan ilmu yang sebenarnya. Kenapa? Fa innal ilma yabqa wal mala yafna. Karena sesungguhnya ilmu itu kekal. Jika sudah bersemayam di dalam akal pikiran kita, sanubari kita, artinya masuk ke akal memahami, sanubari itu mengamalkan, maka ilmu itu kekal selamanya. Paham ya? Sudah dipahami, sudah diamalkan oleh diri dia dan untuk orang lain, maka pasti ilmu itu akan kekal. Wal mala yafna, sedangkan harta itu fana. Fana itu lawan dari bako. Artinya kalau harta itu tidak akan pernah kekal. Sebanyak-banyaknya harta pasti habis. Sebanyak-banyaknya harta pasti habis. Apalagi harta yang tidak berkah. Pasti ada jalannya saja. Allah keluarkan harta itu. Bisa kitanya yang boros, ya enggak? Bisa kendaraan kita boros, artinya tiba-tiba rusak, jatuh, kemudian tiba-tiba hancur, tertabrak, bisa juga kebakar. Ya, kalau hartanya tidak berkah, pasti akan dikeluarkan oleh Allah dengan cara-cara Allah yang tidak dikira-kira juga. Ya, alif ya, alif. Sholat subuhnya sudah, zikirnya sudah, dilanjutkan di surganya Allah Subhanahu. Ya, majelis taklim. Selanjutnya, kama qala Amirul Mukminin ala Ali bin Abi Thalib, seperti yang dikatakan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Jadi perkataan Ali bin Abi Thalib, karamallahu wajhah, semoga Allah muliakan. Apa beliau mengatakan? Rodina ismatal jabbari, kami rela terhadap apa-apa bagian yang Allah berikan kepada kita. Lana ilmun, bagi kami orang yang beriman itu ilmu. Walil a'da imanun, dan bagi musuh-musuh kita adalah harta. Fa innal mala yafna, kata Ali bin Abi Thalib, maka sesungguhnya ilmu itu fana atau tidak kekal, angkori, dengan waktu yang sedikit. Kalian mungkin akan merasakan ya, baru dapat kayaknya baru dapat kemarin kiriman dari orang tua 200, 100, 300 ya enggak? Tiba-tiba hilang setelah seminggu. Mana ini? Ya enggak? Tiba-tiba hilang aja. Cepet banget harta itu. Wa innal ilma yabqa la yazal, sedangkan ilmu
itu akan kekal dan masih akan kekal selamanya. Apalagi ilmu yang sudah dipahami plus diamalkan. Maka kalau kalian pengen mengumpulkan sesuatu di dunia ini, jangan banyak-banyak mengumpulkan harta, justru perbanyaklah ilmu yang bermanfaat. Baik tuh ya, ilmu yang bermanfaat. Ya. Nah, itu dawuhnya Ali bin Abi Thalib. Maka Ustaz simpulkan pada kesempatan hari ini, ya, janganlah memperbanyak harta. Boleh memperbanyak harta, niatnya harus benar. Ya, jangan memperbanyak harta, tapi boleh memperbanyak harta dengan niatnya benar. Pertama, untuk dakwah dan syiar kepada Allah. Kedua, untuk bersedekah dan membayar zakat. Yang ketiga, ya, untuk supaya kita tentram dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Karena ini Ustaz bukan ngajarin kalian hidup miskin loh ya. Bukan berarti Ustaz larang kalian mengumpulkan harta, memperbanyak harta, itu Ustaz ngajarin miskin, enggak. Karena apa? Dalam hadis Nabi itu kadal fakru an yakuna kufran. Orang-orang yang fakir miskin itu dekat dengan kekufuran. Jadi Ustaz ulangi lagi. Ini hadis Nabi. Kadal fakru an yakuna kufran. Orang yang fakir miskin itu dekat dengan kekufuran. Kenapa? Ini fakir bukan miskin. Orang yang fakir itu artinya nggak punya harta, nggak punya pekerjaan. Itu akan dekat dengan kekufuran. Maka tidak dianjurkan kalau tidak bekerja sama sekali, itu tidak dianjurkan. Artinya kalaupun seumpama kita mencari harta itu dengan niat-niat tadi yang saya sebutkan. Paham ya? Tidak menganjurkan untuk fakir, karena fakir dekat dengan kekufuran. Buktinya mana Ustaz? Banyak di pelosok-pelosok, di gunung-gunung yang mereka miskin, hanya gara-gara dikasih mie 1 kardus, mereka akhirnya dibaptis menjadi Kristen. Dan itu kejadian dulu. Banyak misionaris yang datang ke Indonesia membagikan sembako dan digadaikan dengan tauhid mereka. Apa penyebabnya? Lagi-lagi fakir, miskin, lebih rendah dari miskin. Maka Ustaz tidak mengajarkan kepada kalian untuk jangan harus seimbang. Artinya harus seimbang dalam hidup ini. Ya, harus seimbang. Ya. Iqmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu. Itu paling imbang. Silakan kerjakan duniamu, cari harta sebanyak-banyaknya, seakan-akan kamu hidup selamanya. Artinya untuk berjuang di jalan Allah kamu butuh modal. Satu lagi, untuk berjuang di jalan Allah kamu butuh modal. Untuk ibadah saja kamu butuh modal. Benar nggak? Ibadah butuh modal nggak? Butuh. Peci dengan uang, baju koko dengan uang, sarung dengan uang, sejadah dengan uang. Butuh modal. Ya, wa mali akhiratika karena katamu tuqadan. Maka kerjakan akhiratmu, ibadah yang tekun, tahajud seakan-akan besok kamu mati. Paham ya? Itu ajaran Islam yang paling imbang dan itu yang paling benar. Ya, maka yang dimaksud di sini bukan berarti kita hidup miskin. Paham itu? Baik, tadi bilhamdulillah. Syukran wa billahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, fadlu kudu Qur'anakum lihibdi Al-Qur'an fadlu asyaratu daqaiq. Ya. Subhanallah